Selamat malam teman-teman semua. Kenalin gue Dani dari FTTM 25. Di video part 3 ini gue bakal bantu menjelaskan tentang teori orbital molekul. Jadi di teori orbital molekul kita mengenal yang namanya diagram orbital molekul. Nah, jadi diagram orbital itu beda-beda tergantung orbitalnya. Ketika dia orbital S kayak gini, dia kan cuma ada satu slot ya. Nah, berarti dia satu gini, dia bakal terpecah. Ada yang menjadi sigma bonding dan sigma anti bonding. Ini yang di atas ini sebagai batasnya ya. Batasnya, kalau dia berada di atas batas ini, maka dia disebut sebagai anti bonding. Anti bonding atau anti ikatan. Sedangkan yang bawah disebut sebagai bonding. Begitu. Oh iya, ini diagram orbital molekul. Kalau di UAS nanti yang keluar hanya ini molekul yang diatomik. Jadi dia cuma terdiri dari dua atom aja. Entah dia atom yang sama, misal N2 atau O2. Bisa juga atom-atom yang berbeda, misal NO. Yang orbital P sekarang, yang mixing. Oh iya, kalau orbital P dia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mixing dan juga no mixing. Ketika dia mixing, syaratnya adalah total elektron dia itu kurang dari sama dengan 14. Ketika dia no mixing, syaratnya adalah total elektron lebih dari 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Nah, contoh total elektron yang kurang dari 14, misalnya kurang dari sama dengan 14, itu N2. N, dia kan nomor atomnya, dia kan 7 ya, 7N. Nah, tapi dia ada 2 nih. Berarti total elektronnya 7 dikali 2, 14. Maka ketika kita menggambarkan diagram orbital N2, kita menggunakan yang mixing. Mixing itu yang polanya ya. Jadi mixing itu polanya kayak gini. Ini 1, 2, 1, 2. Dia kayak selang-seling. 1 itu merujuk ke slotnya 1, 2 ini merujuk ke slotnya yang 2. Ini 1, 2. 1 ini juga merujuk pada slotnya 1, 2 juga slotnya 2, begitu. Jadi yang dinamakan mixing itu dia selang-seling 1, 2, 1, 2. Nah, sedangkan pada no mixing dia syaratnya adalah total elektron lebih dari 14. Misalnya ada O2. O2 kan dia ininya nomor atomnya 8 ya. 8O. Nah, tapi karena dia ada 2, berarti 8 dikali 2, 16. 16 ini dia kan lebih dari 14 ya. Maka ketika kalian menggambarkan diagram orbital O2 menggunakan yang no mixing. Sesuai yang tadi, kalau mixing kan dia selang-seling ya, 1, 2, 1, 2. Tapi kalau no mixing dia kayak gini, 1, 2, 1, 2, 1. Kayak gitu. Sama kayak orbital S tadi. Misalkan ini batasnya gitu ya. Kalau dia di atas disebut sebagai anti bonding. Kalau dia di bawah batasnya disebut sebagai bonding. Nah, dari orbital molekul ini kita bisa menentukan berbagai macam hal. Misalnya konfigurasi elektron molekul. Jadi bukan konfigurasi elektron atom ya atau ion, tapi kita bicaranya sudah molekul. Terus dari situ kita bisa menentukan sifat kemagnetan, sifat
kemagnetan, terus bisa menentukan orde ikatan. Nah, inilah yang bakal kita bahas di video ini. Oh iya, di UAS juga disuruh ini ya, menggambarkan diagram orbital molekul N2 misalkan. Gitu. Jadi penting untuk kalian bisa menggambar diagram orbital molekulnya. Jadi misalkan nih aku punya contoh yang pertama ya. Misalkan contoh yang pertama N2 gitu. Kita kasih warna hitam aja. Contoh sekarang. Ada perintah soal kayak gini. Gambarkan diagram orbital molekul atau MO, molecular orbital, MO aja ya. Molecular orbital biar gak bingung. N2 dan tentukan juga konfigurasi elektron molekul, sifat kemagnetan, dan orde ikatan dari N2. Oke, langkah pertama kalian harus buat konfigurasi elektron atomnya si N. Kan di sini N2 ya yang tanya. Maka 7N kan dia gak bermuatan apa-apa di sini karena netral. 7N konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 3. Nah, kalau kayak gini kalian harus menggambarkan dari tingkat energi terendahnya, yaitu si 1s2 diikuti 2s2 dan 2p3 gitu. Ini tingkat energinya gitu. Semakin ke atas semakin tinggi. Kasih keterangan, jangan lupa ini energi. Yang paling bawah dia 1s ya, kayak gini. Maaf gambaranku jelek. Ini 1s2, 1s2. Nah, karena ada 2 elektron dia terisi penuh ya, kayak gini. Nah, sama kayak tadi yang bawah dia 1s, jangan lupa dikasih 1s sigma. Yang ini 1s sigma anti bonding. Nah, dia terisi penuh di sini. 1. Ini kan totalnya ada 4 ya. Ini 1 2 3 4. Kita masukkan ke dalam kotak-kotak di tengah ini. Ini jadi 1 2 3 4. Ini 1s2 sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Sekarang untuk yang orbital 2s2. Dia orbital S sama kayak tadi gambarnya. Kayak gini. Ini 2s2. Bentar, tak kasih jarak biar nggak terlalu mepet. Yang bawah 2s sigma, yang atas 2s sigma anti bonding, anti ikatan. Nah, terus dia kan ada 2 nih di sini. 2, sini juga 2. Dia terisi penuh, totalnya 4. Kita isi 1 2 3 4. Sudah selesai untuk 2s2. Sekarang yang terakhir, yang P. Nah, kalian jangan sembarangan menggunakan gambar. Pokoknya milih salah satu. Gacha yang mana aja sesuai mood. Gak boleh. Harus sesuai aturan. Kalau kita lihat di sini, total elektron dari N, dia kan 7 ya. Ada 2. 7 kali 2 berarti 14. Nah, 14 ini dia masuk syarat dari mixing. Maka gambarnya memiliki pola 1 2 1 2. Kita gambarkan di sini. Bentar, ini nggak muat deh. Taruh bawah aja. Nah, dia tadi mixing ya, polanya 1 2 1 2. Itu yang harus kalian hafal.
1, 2, 3. Orbital P punya 3 slot ya. Yang paling atas 1, diikuti 2, diikuti 1 lagi, baru 2. Karena dia mixing di situ. 1, 2, 3. Dia orbitalnya 2p3 ya. Mereka sama 2p3. Nah, di sini ternyata dia ada 3 elektron. Yang ini sama ini, ada 3. Maka kita tuliskan 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Total elektronnya dia ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita isikan dulu. Sebentar. Ini berarti 2p sigma, pi ya. Karena dia ada 2 di sini. Pi. Kalau ada 1 dia sigma gitu. Kalau dia di atas anti bonding. Kalau yang bawah dia bonding. Gitu cara bedainnya. Yang ini jadi 2p sigma, yang ini 2p pi anti bonding, ada bintangnya. Yang ini 2p sigma anti bonding, ada bintangnya. Pokoknya anti bonding dia itu ditandai dengan bintang. Gitu. Jadi bintang itu kayak notasi dari anti ikatan. Oke, kita masukkan aja elektronnya. 1, kita isi paling rendah dulu ya. Jangan lompat-lompat. Ketika bawah sudah terisi full, baru boleh naik ke tingkat energi di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. Maka konfigurasi elektronnya kita bisa tulis kayak gini. Konfigurasi elektron molekul dari N2, dari yang paling bawah dulu, dari energi yang terendah. 1s2, kita kasih warna biru gelap. 1s2 sigma. Ini 2 kenapa? Karena dia diisi oleh 2 elektron gitu. Ini 2 berarti 1s2 sigma anti bonding. Kemudian ini kan udah selesai nih. Kita lanjut yang atasnya. 2s2 sigma, 2s2 sigma anti bonding. Lanjut atasnya lagi yang ini. 2p4 ya. Sini 4. 1, 2, 3, 4. 2p4 pi. Kemudian atasnya lagi 2p sigma, 2 elektron, 2p2 sigma. Terus atasnya kosong, berarti nggak perlu ditulis gitu. Jadi ini adalah konfigurasi elektron untuk molekul N2. Nah, sekarang disuruh tentukan sifat kemagnetannya. Ini kan diagram orbitalnya udah selesai. Yang ini udah clear. Konfigurasi elektron molekulnya juga udah clear. Sekarang sifat kemagnetannya. Nah, untuk sifat kemagnetan kita itu melihat ketika ada elektron tunggal atau elektron tidak berpasangan, jomblo gitu, maka dia dipastikan bersifat menarik medan magnet atau paramagnetik. Ketika dia semua elektron berpasangan, berarti dia bersifat tidak menarik medan magnet atau diamagnetik. Nah, kesimpulan ini dia itu berdasarkan pada persamaan Born-Magneton. Persamaannya adalah N akar N plus 2. Kayak gini.
Jadi N ini adalah elektron tunggal. Gitu. Jadi misalkan N-nya 0, berarti Bm-nya 0. Ketika Bm 0, dia bersifat diamagnetik, tidak menarik medan magnet. Tapi ketika bor magneton memiliki nilai atau tidak sama dengan 0, dia bersifat menarik medan magnet atau paramagnetik. Gitu. Nah, terus untuk yang ini kita bisa menyimpulkan nih. Kita cuma lihat yang di ini ya. Jangan yang di sini. Jangan. Kita lihat yang di pecah-pecah ini. Kira-kira ada nggak elektron tunggal? Oh, ternyata tidak ada. Maka dia bersifat diamagnetik. Gitu. Yang terakhir, orde ikatan. Untuk orde ikatan, dia tuh punya persamaan jumlah elektron ikatan atau bonding dikurangi, bentar, geser dulu, dikurangi total elektron anti ikatan atau anti bonding dibagi 2. Jadi kita bisa hitung, ini kan anti bonding, anti ikatan kan yang ada pi-nya nih, yang ada bintangnya. Nah, kita bisa hitung untuk yang ikatan dulu, yang berada di bawah batas ini. Ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata ada 10 nih. Atau OI ya, orde ikatan tuh OI. Dia ada 10 dikurangi elektron non anti ikatan yang di atas ini. Ada 1, 2, 3, 4. Udah ya, 4 aja karena di sini kosong, tidak ada. Maka kita kurangi sama 4. Jangan lupa dibagi 2. 6 dibagi 2, jawabannya 3. Nah, 3 ini dia itu mengisyaratkan bahwa ikatan N2, yaitu antara N dengan N, dia itu triple bond. Gitu. Oke? Jadi kalau ini jawabannya orde ikatannya 3. Oke, sekarang latihan soal ya. Latihan soal. Aduh, bentar. Latihan soal. Perintahnya sama. Gambar diagram MO, molecular orbital. Terus tentukan sifat kemagnetan. Terus apa aja tadi? Oh ya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari molekul. Dan tentukan juga orde ikatannya. Tak kasih berapa soal ya? Bentar. Ini yang pertama. O2. Terus yang kedua O2 plus. Yang ketiga O2 min. Yang keempat NO. Gitu. Oh ya, sedikit clue. Kalau misalkan ada diatomik kayak gini tapi beda atom, nanti penempatan diagram orbital untuk untuk semuanya dia tuh lebih di bawah, yang lebih elektronegatif. Jadi misalkan si NO ini kan N dan O ya. Ternyata O ini dia tuh lebih elektronegatif dibandingkan si N. N itu elektronegatif ya. Maka
untuk bergambar misalkan kayak gini. Ini contoh aja ya. Yang S, coba yang S. Ini misalkan untuk yang N. Ini untuk yang O. Jadi dia tuh lebih di bawah gitu. Si O ini lebih di bawah dibandingkan si N karena punya perbedaan elektronegatif. Yang lebih elektronegatif ditempatkan yang lebih di bawah gitu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau mau nyocokin jawaban gitu, bisa kontak nomor WA aku.